Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ketiga ya daripada kitab Manahijul Fuqaha fi Istinbatil Ahkam ini. Kita sudah sampai mana? Saya punya tanda hilang. Wal muradu bil ahkam. Saya benar juga merujuk dari situ, tapi macam saya punya itu. Oke. Yang lalu kita sudah menyelesaikan hal-hal berkaitan dengan fikih, tentang makna fikih, lughatan, istilahan. Kita sampai di dalam syarah kalimat ta'riful fikih istilahan. Ilm sudah, sekarang kita akan masuk di dalam makna apa namanya al-ahkam. Ahkam itu sendiri adalah jamak daripada hukum. Hukum jamaknya ahkam. Lah, hukum ini adalah khitabullah. Khitab ini maknanya Allah yukhatib. Bukan sifat Allah hukum itu, khitab. Khitab ini maknanya ada sesuatu yang Allah itu berbicara. Itu namanya khitab. Nah, khitabnya Allah itu seperti saya ukhatib syakhson itu mukhatab ini ada di depan saya. Ada. Maksudnya bukan perkara yang tak ada. Karena itu yang namanya hukum itu dah ada dah. Dengan makna ada diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani ahkam ini semuanya adalah perkara yang hadis. Wallahu a'lam. Huwal ahkam ats-tsabitah syar'an li af'alil mukallafin min wujubin wa nadbin wa ibahatin wa karahiyatin wa hurmah. Bilang ahkam itu adalah jamak hukum dan dia adalah hukum-hukum yang sabitah. Yang sabit syar'an. Kata-kata syar'an ini agar tidak tersilap bahwasanya kita ini sebagai ahli sunnah, hukum-hukum ini sebutnya apa namanya? Syar'i semua, bukan sebutnya apa? Akli ataupun dzati. Li af'alil mukallafin, bagi perbuatan-perbuatan mukallafin. Nah, yang namanya hukum itu dengan fi'il, bukan dengan dzat. Maknanya tidak ada yang namanya hukum itu dengan zat tidak ada. Oh, zatnya babi haram, tak ada bapaknya. Babi itu tak haram. Yang haram itu makan babi yang haram. Minuman keras tak haram. Yang haram itu minuman keras. Gitu ini yang mesti kita paham. Min wujubin wa nadbin wa ibahatin wa karahiyatin wa hurmah. Daripada kewajiban, kesunahan, ibahah, karahiyah, wa hurmah. Ini adalah hukum taklifiyah. Wa qaulul akad sahihan aw batilan aw fasidan. Dibilang, dan di antara hukum syariat itu akad itu sahih, batil atau apa namanya? Atau fasid. Wa arrafal usuliyun al-hukma bi annahu khitabu syari' al-muta'alliq bi af'alil mukallafin talaban aw takhiran aw wada'an. Dan usuliyun mendefinisikan hukum itu adalah khitabu syari'. Khitabnya apa namanya? Syari itu jika saya mengatakan syari atau disebutkan syari dimanapun, maknanya itu adalah Allah hakikatan awil rasulu majazan. Karena Rasul ada khilaf apakah Rasul itu boleh untuk menurunkan hukum terpulang kepadanya, terpulang dengan apa yang Rasul tahu. Majoriti hukum itu adalah hukum yang diturunkan oleh Allah, bukan hukumnya Rasul. Rasul itu muballigh. Tapi ada beberapa pendapat ya, bahwasanya Rasul itu Allah itu boleh untuk yufawwid al-hukma ila Rasul. Udahlah, hukum ini terpulang kepada Allah. Mau nak hukumi apa saya terima. Ada semacam itu, tapi ini masalah apa namanya khilafiyah. Tapi kalau kita nak tengok daripada aspek majority memang yang namanya syari itu ya imma musnad dan musnad ilallah majazan hakikatan atau kepada Rasul majazan, karena memang majority hukum berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang berhubungan dengan af'alil mukallafin talaban atau takhiran atau wad'an. Talaban ini tolab tarak atau tolabul fi'il, imma jazim wa imma ghairu jazim, takhiran atau wad'an. Wad' ini ahkamul wad'iyah wa huwa as-sahih wal fasad biasanya itu.
Wal murad bi syar'iyyah al-ahkam al-mansubah ila syariat, ini hukum-hukum syariat yang dinisbatkan kepada syariat. Maknanya cara istinbatnya itu dengan cara-cara yang legitimate, yang diakui oleh oleh syariat. Sawa'un mimma ukhidha mubasyaratan minal kitabi wa sunnah am biwasitatil ijtihad. Sama ada hukum-hukum syariat ini daripada perkara-perkara yang diambil langsung daripada kitab wa sunnah atau dengan wasitatil ijtihad. Memang ada mansus daripada kitab wa sunnah atau dengan wasitoh ijtihad. Wal ma'khud bi wasitatil ijtihad hukmun syar'iyyun. Oh, tapi ijtihad itu kan bukan daripada kitab wa sunnah, tapi daripada donul mujtahid. Walaupun itu daripada donul mujtahid tak kisah. Karena memang mujtahid itu mereka tidak mengambil hukum semau mereka. Ijtihad mereka itu berdasarkan kitab dan sunnah. Karena itu kan yutasawwar yang namanya ijma. Karena yang namanya kesepakatan mujtahid itu bukan pada apa yang mereka inginkan, tapi apa yang mereka pahami berdasarkan dengan dengan nas. Karena mujtahid tidak membuat hukum dengan hawa nafsunya, akan tetapi yatalammas hukmu syara' biwasitati usulin muayyanah wa qawaida usiluhu ilaihi. Dan hanya saja mujtahid itu yatalammas itu mencari-cari, meraba-raba hukum syariat melewati usul muayyanah. Ada beberapa metode yang tertentu dan qawaid yang menjadikan mereka sampai kepada hukum tersebut. Dan qaidah syar'iyyah untuk menghalangi masuknya hukum-hukum selain syariat di dalam taklif seperti hukum masail lughawiyah, riyadiyah, tabi'iyah, wa ahkam akliyah wal adiyah wa ghairiha. Ini semuanya bukan hukum syariat. Karena di khususiyati hukum syariat ini ada dosa dan pahala. Begitu pula hukum-hukum kenegaraan. Ini memang sedikit berbahaya. Hukum-hukum negara itu tidak ada dosa dan pahala. Selama negaranya bukan negara Islam. Kalau negara Islam macam Malaysia, ada beberapa hukum memang terbina atas Islam. Pada saat itu, walaupun itu hukum negara, tetap ada dosa dan pahala. Hukum negara-negara yang tidak berdasarkan Islam, hukum yang terbina atasnya tidak hukum yang ada padanya, walaupun diklaim, oh ini sesuai dengan Al-Quran, tak kisah, tak kisah. Karena tolak ukur hukum itu mendapat dosa atau pahala, hukum itu dianggap syariat atau tidak, bukan sesuai dengan Al-Quran atau Sunnah, bukan semacam itu. Anda salah itu. Tapi diambil daripada kitab ataupun Sunnah. Karena mungkin hukum yang diambil daripada qawaid tertentu selain kitab wa Sunnah akan sampai kepada hasil yang sama dengan hukum kitab wa Sunnah. Contohnya mencuri haram. Oke, mencuri haram. Hukum mencuri haram ini boleh jadi diambil daripada selain kitab wa Sunnah sampai kepada sebuah kesimpulan mencuri, membunuh haram. Atau tidak boleh. Sama dengan kitab wa Sunnah. Apakah ketika orang tidak mencuri dia mendapat pahala? Karena imtithalan dengan undang-undang yang tidak diambil daripada syariat. Apakah semacam itu cara Anda memahami? Saya rasa itu adalah cara pemahaman. Cuma mungkin selain dibahas di dalam kelas-kelas semacam ini, dia sedikit sedikit sensitif karena saya pernah membahas di beberapa kelas. Waduh, Habib ini macam buat kita itu tak taat dengan pemerintah. Loh, bukan. Taat dengan pemerintah. Kalau tak nanti akan ada polis, akan ada ada polis, ada kena saman. Masalahnya di atas polis, saman, lock up semuanya itu, apakah ada kedudukan? Betul di sini, Mas. Karena ini adalah khususiyah daripada hukum syariat. Sama kalau Anda membaca Qoma Zaidan. Salah kan? Berdosa tidak ada. Tak berdosa. Dikatakan al-hanta, oh dasar ajami. Macam itu kan? Dasar bukan Arab, dasar Salatigawi, dasar Tulungawi, dasar Malangi, dasar Gombaki, dasar Negeri Sembilani. Hal-hal semacam ini biasa, itu hanya makian-makian biasa. Makian-makian biasa. Kenapa? Menunjukkan bahwasanya Anda tak pandai bahasa Arab, karena memang Anda bukan Arab. Tapi apakah ketika Anda membaca
nahwu ini dengan salah, Anda berdosa. Lah, li'annahu laisa hukman syar'iyyah, bal huwa hukmun lughawi, hukmun nahwi. 2 tambah 10 sama dengan 11, sekolah. Salah. Tapi ketika Anda salah, hal tak Anda tidak berdosa. Karena ini hukum riyadi, hukum selain hukum syar'i ini takriban min ahammil khosa'is daripada ahkamus syar'iyyah. Ada biqayatil ahamiyah ya, karena apa ya? Saya rasa membahas masalah ini dia sedikit pelik sedikit daripada aspek karena berhubungan dengan kerajaan, berhubungan dengan banyak perkara. Wal murad bil amaliyah al ahkam asyariyah tata'allaq bima yasduru anil mukallaf al balik al akil min aqwalin wa dibilang ahkam amaliyah itu adalah hukum-hukum syar'i. Tidak semua hukum syar'i dianggap dia itu fikih, tapi hukum syar'i tertentu yang ada hubungannya dengan perbuatan dan perkataan para mukallaf. Keyakinan tidak, karena keyakinan bukan perbuatan. Keyakinan itu kaifun, i'tiqad wa min qabilil apa namanya? Kaif. Sawa'un akanat minal ibadat amil muamalat, sawa'un akan muta'alliqatan bil afrad ambil jamaat bil harbi aus silmi. Tak kisah, yang penting itu berhubungan dengan perbuatan dan perkataan, karena perkataan pun juga daripada makulatil fi'il juga. Tak kisah dalam ibadat atau dalam muamalah, karena hukum syariat bukan hanya di dalam ibadah, dalam muamalah pun juga ada hukum syariat. Dalam persendirian atau di dalam jamaat, di dalam harab atau selim, dalam keadaan perang atau dalam keadaan berdamai. Wa qaidul amaliyah fit ta'rif yamna'u dukhulal ahkam asyariyah ghairul amaliyah ka ahkamil aqaid wal akhlaq. Dibilang kata-kata amaliyah ini untuk mengeluarkan masuknya ahkam syar'iyah ghairul amaliyah seperti ahkamil aqaid wal akhlaq. Wa fi taqyidil ilm bil muktasab ikhrajul ilm bil ahkami ghairil muktasab ka ilmillah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika muktasab, apa itu muktasab? Muktasab itu yang Anda dapatkan. Anda dapatkan dengan usaha, itu namanya apa? Muktasab, dengan nazar. Nah, yang namanya fikih itu kan al-ilmul muktasab, ilmu yang Anda dapatkan. Yang namanya didapatkan itu, Ustaz Hasan, dulu tidak ada, kemudian ada. Jika semacam itu keluar ilmu-ilmu yang dari awal memang ada, seperti ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Anda tidak bisa mengatakan Allah itu faqih. Karena kata-kata faqih itu yusir ila aywa sakiyatil jahal, ila sakiyatil jahal. Begitu pula kata-kata muktasab itu sendiri yusir ila no minal muhawalah, no minal juhud, karena yahtaju ila nazar. Dan ilmu-ilmu yang tidak melewati nazar seperti ilmu para anbiya ulumuhum ghairu nazariyah, innama ulumuhum ihaiyah wahyiyah. Begitu pula para malaikat ulumuhum ihaiyah. Karena itu tidak bisa mengatakan para anbiya itu fuqaha, tidak. Maya juzu. Nah, Jibril al-Jibrilul faqih semacam itu. Semacam itu. Wa ka ilmi Jibril fa innahu hasala bi i'lamillahi lahu wala kasbati. Nah, ilmunya malaikat Jibril didapat daripada Allah, tidak ada kasab di dalamnya. Dan seperti ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan hukum-hukum yang nazilah bil wahyilah bil ijtihad, yakni hukum-hukum Rasulullah khusus yang turun dengan wahyu. Ada beberapa hukum yang diberikan oleh Rasulullah itu tidak melewati wahyu tapi melewati ijtihad. Mungkin daripada aspek-aspek ini dikatakan ini adalah min fikih Rasul, min fikih Rasul. Fahadihi kulluha la tusamma fikhan bil istilah. Hal-hal ini semuanya tidak dinamakan fikih di dalam apa namanya istilah. Dan apa makna adillah tafsiliyah al-muktasab min adillah jihad tafsiliyah? Ada perbedaan sangat signifikan antara adillah tafsiliyah dan adillah apa namanya? Adillah ijmaliyah. Adillah ijmaliyah itu adillah yang tak kisah di dalam masalah apa, atau adillah kulliyah. Nah, adillah tafsiliyah ini di dalam mantik kita kenal dengan nama adillah juz'iyah. Juz'iyah ini adalah adillah untuk masalah tertentu. Walaupun juz'inya di sini bukan juz'iyun hakiki, tapi juz'iyun idhofi.
Contohnya ketika ada dalil tentang wala taqrabuz zina. Ini dalil tentang khususiatuz zina. Itu namanya tafsili, dia tidak mencakup masalah-masalah yang lain. Adillah kulliyah tak ada kena-mengena dengan masalah bikhususiha. Masalah bikhususiha. Akan tetapi daripada aspek la taqrabu. La taqrabu itu kan fi'il amr kan. Wal amr ya dulu alal wujub. Nah, ketika al amr ya dulu alal wujub, tak kisah amr apapun selama dia amr ya dulu alal wujub. Pembahasan al amr ya dulu alal wujub itu adalah pembahasan usul fikih. Anda tahu dari mana al amr ya dulu alal wujub? Apa dalilnya? Ini adalah pembahasan usul fikih. Pembahasan fikih ta'alluqu hadzal amril kulli ke perkara-perkara yang juz'i. Kemudian zina ini juz'iyun binisbah ila mutlaqil amr, ila adillah kulliyah. Tapi apakah zina bikhususihi maknan juz'i hakiki? Tidak, karena yang namanya zina itu fihi masodik kasirah. yakni berapa banyak orang berzina. Zina itu makna atau juz'i fil kharij. Dia itu makna kulli, karena itu adillah tafsiliyah atau adillah juz'iyah. Juz'iyah ini juz'iyun idhofi, bukan juz'iyun hakiki. Di sini yang masih kita bahas. Jadi adillah tafsiliyah juga dikenal dengan nama adillah juz'iyah. Tapi juz'iyah di sini juz'iyun idhofi, dan itu adalah dalil yang berhubungan dengan masalah apa namanya? Dengan masalah tertentu. Bukan dalil yang berhubungan dengan sebuah metode secara umum. Dan nanti metode secara umum pembahasannya di dalam ilmu usul fikih. Fayadullu kullu wahidin minha ala hukmin juz'i. Fayadullu kullu wahidin minha, yakni kullu wahidin min adillah tafsiliyah itu ala hukmin juz'i. Seperti ayat Quran yang tusbitu hukman ayyanan, seperti ayat wala taqrabuz zina, maka ayat adalah dalilun tafsili yang berhubungan dengan hukum masalah juz'iyah wahyas zina. Yani zina ini kan bukan juz'i hakiki kan, juz'i idhofi. Wa ataha hukman muayyanan wa huwal qurbah. Yang mana zina diberi hukum tertentu namanya apa? Keharuman. Wa qaidut tafsiliyah yumajizuha anil adillah ijmaliyah allati tutrasu min jihati hujjiyatiha wa maratibiha fil istidlal kal kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas wal istihsan. Yani kata-kata tafsiliyah itu untuk membezakan daripada adillah al-ijmaliyah yang dibahas di dalam usul fikih. Dan adillah ijmaliyah itu sih karena itu diungkapkan dengan jamul qillah. Sebagian ulama mengatakan dalail. Fawail ini kan jamul kasrah kan. Dirubah menjadi adillah. Karena memang adillah ijmaliyah itu tidak banyak, 10, 11 mungkin. Tak banyak itu. Kitab, sunnah, qiyas, ijma', apalagi qaulu sahabah, aqallu makil, istishab, apa lagi? Mukhtalafun fihi. Mafhumul mukhalafah pun fidimnil kitab. Yakni dia tidak banyak. Ahli Madinah itu mazhabnya Malikiyah, bukan mazhabnya ahli. Hatta satu daroi bukan mazhabnya Syafi'iyah. Itu mazhabnya selain. Kalau kita tengok masalah apa namanya dalil ijmali itu sedikit sekali. Berbeda dengan adillah tafsiliyah yang masalah mempunyai apa namanya adwarul fikih. Sekarang kita akan masuk di dalam masalah yang selanjutnya, yaitu adwar. Adwar ini fase-fase kan. Fikih itu kan dari awal kan tidak langsung terbentuk minhajul talibin atau fathul mu'in. Itu kan mengalami beberapa fase penyempurnaan. Ada kitab-kitab macam hawashi pada zaman Nabi ya. As-Sahabah al-Muhasyiyah ada semacam itu. Ada ya ini hasyiah, syuruh, mutun. Kata kalam anil mutun anil syuruh wal hawashi ada. Bukan pada zaman Aimatul Arba'ah, itu mungkin setelah-setelahnya itu. Di zamannya mungkin setelah zamannya Imam Nawawi. Setelah zamannya Imam Nawawi. Yakni muhashi atau syuruh-syuruh itu biasanya terjadi
di zamannya Ibnu Hajar, syuruhat. Yakni hawashi itu ba'da zaman Ibnu Hajar. Setelah zamannya Ibnu Hajar yakni syuruhat. Kira-kira abad ke-10 Hijriah, 10-9 Hijriah itu di Mesir pada zaman itu, di Azhar pada zaman itu. Kata guru saya, masa berbunganya ilmu fikih. Masa fikih itu apa namanya? Memang sedang dahsyat-dahsyatnya itu bila ketika abad ke-9 ke-10 Hijriah itu. Di An-Nafihi, Romli, Ahmad Ar-Romli, Syihab, Syekhul Islam, Ibn Hajar, Romli, Khotib, Ashabul Hawashi, Roshidi, Ali Subromilsi, itu semuanya apa namanya? Semuanya ke situ pada saat itu. Ya. Semuanya ke situ pada saat itu. Maral fikih al-Islami bi adwarin muta'addidah mundu ayamin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina. Ya, ini fikih Islami itu mengalami banyak sekali fase, mulai daripada zaman Nabi sampai sekarang. Fa fi asli risalah ta'assasal fiqhu qabla al-hijrah wa ba'daha di Makkah al-Mukarramah summa fil Madinah al-Munawwarah. Ini di dalam yang pertama adalah fase pada zaman kerasulan. Ilmu fikih pada zaman Rasul itu ya pertama adanya di Mekah dan Madinah sebelum hijrah. Dan sumber otentik daripada fikih pada zaman itu ya hanya satu. Apa itu? Wahyu saja. Wahyu yang terrealisasi, terrepresentasi dengan kitab was sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qur'anil Karim wa nazalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah mengungkapkan tentang arti Quran itu bahwasanya Al-Quran itu sebagai tibyanan likulli syai'. Tibyan ini penjelasan untuk segala sesuatu. Bukan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, bukan itu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan agama. Paham ya? Yang berhubungan dengan agama. Dengan arti di dalam Al-Quran tidak ada segala hal. Di dalam Al-Quran ada segala hal yang berhubungan dengan agama, dengan syariat ada. Dan ini adalah wallahu a'lam tafsir Syekh Said dalam masalah sebagian orang kan segala hal ada di Al-Quran. Wallahu a'lam. Tak semacam itu dipahaminya. Akan tetapi mungkin ada isyarat di dalam kuwait apa namanya kuliah. Akan tetapi dalam Al-Quran ada hal-hal segala hal yang berkaitan tentang syariat. Kenapa? Ya karena memang maksud daripada diturunnya Al-Quran untuk apa? Untuk syariat ya. Ayo. Wa yaqulu anir rasul, yakni dari Al-Quran mengatakan tentang Rasul, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwasanya Rasul itu tidak berkata dengan hawa nafsunya. Dan itu hanya apa namanya? Hanya wahyun yuha. Ayo. Wa ya'murullah subhanahu wa ta'ala bi ta'atillah wa ta'ati rasulih alaihi salatu wassalam fa yaqul ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Dan Allah pun juga menyuruh para umat muslim untuk mentaatinya dan mentaati Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul. Wa sunnah nabawiyah binisbah lil Qur'anil Karim kama warada fi risalah Imam Syafi'i. Sekarang apa? Kita mengetahui apa peran Al-Qur'an sebagai sumber hukum, sumber banyak hal. Oke, sekarang peran sunnah itu apa? Di sini Dr. Qahtan Ad-Duri, Ustadz ini profesor Qahtan Ad-Duri. Yani wallahi saya ketika saya membaca kitab-kitabnya Qahtan Ad-Duri ini saya tak tengok macam doktor ya, macam seorang syekh pondok ya, karena kitabnya mati. Sunnah Nabawiyah itu binisbah lil Qur'anil Karim itu mempunyai beberapa peranan. Ada sekitar disebutkan di sini 3 peranan. Yang pertama Al-Quran itu mu'akkidah. Sunnah itu apa? Mu'akkidah. Mu'akkidah ini mengkonfirmasi. Betul memang apa namanya? Apa itu namanya? Memang yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, apa yang dikatakan Al-Quran ini betul.
Dengan arti ada perintah di dalam Al-Quran, sunnah mengulanginya. Jadi Al-Quran hanya mengkonfirmasi, menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Imma antakuna muakkidatan lima ja'a bihil Quran, Allah Subhanahu wa taala qala, seperti firman Allah, wa aqimus shalah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menguatkannya dengan hadis bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah. Yang kedua, imma antakuna mubayyinah. Sunnah menjelaskan apa yang ada di Quran. Jadi mungkin Al-Quran itu menyebutkan beberapa perintah, tapi tidak detail. Lah yang mendetailkannya itu siapa? As-Sunnah. Wa imma antakuna mubayyinatan ma yahtaju ila bayanin fil Qur'anil Karim ka qaulihi wa aqimus shalah. Al-Quran menjelaskan perkara-perkara yang memang perlu dijelaskan di dalam Al-Quran. Seperti ayat wa aqimus shalah. Dirikan sholat. Apa itu maksud dirikan sholat? Apa itu sholat? Sholat adalah cara menyembah Allah. Ya piye itu caranya, itu bagaimana? Karena sesuatu, saudara, selama dia itu tidak detail, dia tidak bisa untuk dilakukan. Seperti saya menyuruh Anda, Ustaz Hasan, beli apa? Ya beli apa? Saya tahu beli apa? Sesuatu selama dia tidak detail, tidak bisa untuk dilakukan. Wa aqimus shalah, dirikan sholat. Apa makna mendirikan? Apa itu sholat? Karena itu datang sunnah untuk menjelaskan berapa rakaatnya, waktunya, dan bagaimana caranya. Min ghairi bayanin li adadi rakaati shalah wa awqatiha wa kaifatiha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jumlah rakaatnya, waktu-waktunya, dan cara-caranya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti kalian melihat aku sedang sholat. Yang ketiga, sunnah bukan hanya menguatkan atau menjelaskan, tapi membuat hukum baru. Hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran, as-sunnah akan apa namanya? As-sunnah akan menjelaskannya. Bilang ini dikatakan ini bukan muthbitah, tapi muassisah. Makna muassisah itu sunnah membuat hukum yang baru, tidak ada masalah. Karena semua yang dilakukan oleh Rasul itu semuanya adalah apa? Wahyu. Semua Rasul itu adalah wahyu. Imma antakuna musbitatan hukman lam yarid fil Qur'anil Karim ka qouli sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Ya, ini tidak ada ini haram daripada sepersusuan yang diharamkan daripada nasab. Saudara satu nasab haram, saudara satu sepersusuan juga haram. Ibu dari nasab haram, ibu susu juga haram. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, yahrumu kullu dinabin minasiba wa kullu di mikhlabin minat-tayr. Haram untuk memakan segala sesuatu yang mempunyai taring daripada hewan buas dan mempunyai cakar yang bisa menyakiti daripada burung. Wa ala hadza dzakara jumhurul usuliyyin bi anna sunnatan nabawiyyah hiya ma uthira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn wa qusida bihi tasydid. Karena itu atas dasar inilah jumhur usuliyyin mengatakan bahwasanya definisi sunnah nabawiyah itu adalah segala perkara yang kita tahu daripada nabi, meliputi perkataan, perbuatan, atau takrir. Takrir ini persetujuan. Nah, kita cakap tapi nabi itu hanya diam. Dan dimaksudkan daripada tiga perkara ini tasyri', karena tidak semua perkataan nabi itu tasyri'. Karena selain nabi itu rasul, nabi itu juga manusia. Paham ya? Nabi itu juga manusia. Yang namanya manusia kan juga ada basyariahnya. Contohnya makan. Contohnya apa namanya? Makan. Makannya Nabi itu basyariah. Ada beberapa urusannya Nabi itu basyariah, karena memang basyariahnya Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam wa marji'ul muslimin fi jami'il ahkami syar'iyyah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah marji', referensi muslim di semua ahkam syariah. Dan ijtihadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak turun Quran di dalamnya, maknanya Rasul berijtihad. Kemudian hukumnya ya sudah itu. Tidak ada confirm daripada Al-Quran.
dan tidak diturunkan wahyu, tidak ada wahyu, tidak ada apa-apa, Rasul berijtihad. Wala alhamahullahu taala hukmuh. Maka referensi utama daripada ijtihadnya Rasul itu sinihaya adalah wahyu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tazkiyah oleh Allah la yantiqu anil hawa, karena Rasulullah itu tidak pernah salah. Kalaupun ada yang dohirnya salah, finihaya itu hanya tidak melakukan sesuatu yang afdol saja. Dan melakukan sesuatu yang afdol bukan perkara yang wajib. Kadang ada melakukan sesuatu yang baik, tapi tidak melakukan sesuatu yang terbaik. Apakah itu salah? Tidak. Tidak. Contohnya saya bisa memberi Hasan Rp10.000, saya hanya beri Rp5.000. Apakah salah? Tidak. Kama hadasa, contohnya apa? Seperti terjadi di dalam Asro itu apa? Tawanan perang Badar. Ketika di dalam tawanan perang Badar itu, ketika Rasul itu berijtihad, maka tidak ada masalah. Ini boleh dilepaskan tapi dengan tebusan sesuai dengan ijtihadnya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ijtihad itu salah dan ditegur oleh Allah melewati apa? Al-Quran. Maka nali nabiin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Fabayyana Allah Subhanahu wa taala annal aswaq turba'a nakihim liyakunu ibratan li ghairihim wa huwa fi awwali marahil jihad wa hadha huwa ra'yu Umar radhiyallahu taala. Al-Quran menjelaskan bahwasanya tawanan-tawanan perang Badar ini lebih baik dibunuh, dipenggal. Kenapa? Ini bukan tawanan biasa. Perang Badar itu ketika Rasulullah SAW itu diberitahu siapa saja yang keluar perang Badar, kan 1000 lawan 313 kan. 1000 orang ini siapa? Keluar fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan daripada kufar Quraisy. Fulan, Abu Jahal, kharaj wa fulan, kharaj wa fulan, wa fulan, wa fulan. Rasulullah takjub wallahi. Laqad akhraja Makkata fil data kabidiha. Yakni Mekah sudah mengeluarkan belahan jiwanya. Maknanya orang-orang penting Mekah keluar. Rasul melihat ini kalau kita lepaskan, kita akan mendapat banyak dana untuk kemaslahatan muslim. Karena ini Ru'asaul Quraisy. Paham? Ini Ru'asaul Quraisy. Ini dibilang petinggi Quraisy. Sayyidina Umar mengatakan, jangan ya Rasulullah, ini petinggi. Kalau Anda lepaskan, dia akan menggalang kekuatan lagi nanti. Kekuatan lagi. Pada saat itu kita akan kita akan kesulitan menghabisi mereka. Datanglah wahyu menguatkan pendapatnya Sayyidina Umar. Wa fi hadzal daur kamulati syariah bi usuliha wa qawaidiha. Yani dan di dalam fase awal itu yaitu asal risalah, syariat ini sempurna, tapi yang sempurna itu qawaidnya. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini aku menyempurnakan bagimu agamamu dan aku menyempurnakan nikmatku dan aku meridhoi bagi kalian itu Islam sebagai agama. Dan ayat ini turun di Hajjatul Wada sebelum wafatnya Rasul berapa? 81 hari, yani hampir 3 bulan sebelum wafatnya Rasul. Dan disebutkan setelah ayat ini, ada beberapa ayat turun, tapi bukan masalah halal dan haram. Wa fi hadzal daur, tidak ada di dalam fase ini, tidak dibukukan apapun kecuali Al-Quran. Kenapa? Karena Rasul menyuruh untuk kamu tulis Al-Quran, jangan boleh selain Al-Quran. Takut nanti tercampur antara Al-Quran dan selain Al-Quran. Kecuali ada beberapa sahabat yang diperbolehkan. Kamu tulis ini tidak ada masalah hanya untuk. Yani izin untuk menulis selain Al-Quran pada zaman risalah itu khusus untuk beberapa sahabat. Bukan umum untuk semua sahabat. Kemudian fase yang kedua adalah fi ahdil khulafair rasyidin. Yani bagaimana fikih di dalam
fase Khulafaur Rasyidin bagaimana? Dibilang ketika masa Khulafaur Rasyidin ini banyak sekali futuhat Ustaz. Banyak sekali futuhat sampai ke Persia. Loh, kan adat Persia dan adat Arab ini kan berbeza kan. Sampai ke China, kalau itu sampai ke China segala. Sampai ada yang ke India. Wallahu alam, ada satu kawan saya akrab itu mendapat satu nas gitu bahwasanya Rasulullah itu punya sahabat di India, dari India. Namanya Sri Baginda siapa? Atau betul apa tak itu? Ini dan dihadiahi Dogobis. Dogobis ini timun suri. Mungkin di Arab tak ada ya. Kawan saya, ini daripada jauh ini. Tuan Sri Baginda. Allah ada hal-hal semacam itu kena tengok di kitab-kitab yang Jami' li Asma'i Sahabah seperti karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Isobah fi Ma'rifatis Sahabah atau Ibnu Abdul Bar Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Yakni hal-hal semacam itu. Cuma kalau Anda istimbat sendiri semacam itu ya wallahu ada. Saya pernah tengok kawan saya itu menghadiahi mengirim kepada saya satu nas bahwasanya Rasulullah mempunyai satu sahabat dari India namanya Sri Baginda. Wa kana ahda ila Rasul sallallahu alaihi wasallam dogobus. Itu timun kecil. Mungkin itu timun suri. Wallahu a'lam. Timun suri kan tak ada di Arab kan. Kalau tengok timun suri di Arab ya ini maknanya pada saat itu Islam sudah sampai India dan jelas ya ini perbeza antara Arab dan siapa cakap Prindavan tadi. Jadi akan ada apa namanya beberapa perkara-perkara yang baru, yang mana Al-Quran kan turun untuk, maksudnya turunnya itu kan untuk majmu'ul Arab kan, untuk sosial Arab. Padahal agama ini untuk universal. Akhirnya yang turun itu qawaid kuliah, tapi tidak bisa dipungkiri qawaid kuliah ini mempunyai keterkaitan dengan adat orang Arab. Karena itu saya pribadi loh, ini pendapat saya pribadi. Saya pribadi meyakini tidak akan bisa orang menjadi alim kalau tidak belajar di Arab. Kenapa ya? Memang Islam itu sangat terpengaruh dengan apa namanya? Dengan Arab. Memang tempatnya di situ kok. Ulama-ulama 70% ulama Islam itu atau 60% minimal itu daripada kaum Arab. Kitab-kitab ini terinspirasi dengan adat-adatnya Arab, khusus untuk kalau fikih ada Arab di Yaman. Banyak kitab-kitab fikih terinspirasi dengan adat dan taqalid yang ada di Yaman. Mungkin kalau ilmu kalam ini mungkin dengan Irak atau dengan hal-hal yang lain. Tapi semuanya itu ilmu Islam itu belajar dari apa namanya, bersumber daripada Arab. Adat istiadat Arab yang mana banyak mempengaruhi apa namanya ada dalam kitab-kitab fikih. Tanpa Anda ke Arab, nah, pandai dalam Islam susah. Memang kena ke Arab. Karena itu saya selalu kalau ada orang alim saya tanya, dia belajar kat mana? Oh, dia belajar kat lokal sini. Jadi saya macam sedikit kurang percaya. Kalau saya sedikit kurang percaya. Kenapa? Ya, karena memang hakikat daripada ilmu itu ya di Arab. Kalau Anda tidak belajar daripada Arab, susah sedikit payah. Nah, apa namanya? Nah, paham ilmu agama ini payah. Setelah banyaknya futuhat ini, akan banyak hukum-hukum yang baru. Akhirnya mereka tidak menemukan beberapa hukum daripada kitab dan sunnah. Sebab itulah mereka memerlukan instrumen-instrumen baru di dalam fikih ya. Saat ruqatul bilad Islamiyah ba'dal futuhat. Teritori Islam meluas setelah banyaknya futuhat. Maka Islam itu masuk banyak sekali negeri yang mempunyai adat istiadat, sistem-sistem yang khas, yang orang Arab tidak apa namanya, orang Arab tidak terbiasa dengan hal itu ya. Wah, saya bayangkan dulu tuh orang-orang Arab masuk Indonesia, masuk Malaysia, wah, diberi nasi lemak pening malah. Pening. Masuk Tulung aku diberi nasi pecal. Ada satu orang Yaman,
mengajarkan Gresik itu, Gresik. Nak makan apa aja, makan Gresik diberikan nasi pecel, nasi pecel. Oh makan sedap. Esok cirit-pirit, esok cirit langsung cirit-pirit. Kenapa? Tak terbiasa. Anta di apa namanya? Anta di Jordan dulu. Awal makan apa itu namanya? Mansaf macam mana? Cirit-pirit, langsung cirit-pirit. Apa nih? Saya dulu itu awal makan fasulia. Apa nih fasulia? Saya sampai sekarang tidak bisa makan fasulia. Padahal saya sudah 10 tahun lebih kan Arab. Memang Pak boleh. Ada hal-hal yang tidak terbiasa kata Arab ini. Di Indonesia laki-laki dengan perempuan satu kereta itu biasa. Walaupun bukan apa namanya, bukan muhrimnya kat Arab, payah ya. Payah hal-hal semacam itu. Fadhaharat qadaya jadidah tahtaju ila an yata'arraf al-mujtahidun ala hukmi syar'i fiha. Yani banyak sekali qadaya yang baru yang mujtahidun perlu untuk mengetahui hukum syar'i di dalamnya. Maka mereka itu antara dua perkara. Imma an yattafiqu ala hukmin muayyan fayakunu ijma'an wa imma an yujtahidu fihi wa likulli wahidin dalilun. Yani di hadapan masalah baru ini, para sahabat itu mempunyai dua pilihan. Ya imam mereka sepakat, ya imam mereka berijtihad. Mereka berijtihad kemudian sepakat, berijtihad tapi tidak sepakat. Maka ada dua tambahan sunnah baru, ijma' wal ijtihad. Selain Quran wa sunnah ditambahi ijma' dan ijtihad. Fa'udhifa fi hadzal asr ila kitab wa sunnah dalila al ijma' wal ijtihad. Wal ijtihad tariqun adina bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi li ba'di ashabi. Dan ijtihad itu adalah jalan, metode yang Rasul itu mengizinkan bagi sebagian sahabatnya pada saat Rasulullah itu masih hidup. Maksudnya walaupun aku masih hidup tidak apa-apa kamu menggunakan kamu menggunakan ijtihad, tidak ada masalah. Karena Anda itu mesti paham semacam ini. So ini penting ya, ini qad la tasma'u. Yani hada yutrus fi ilmi usul fikih, yani bahwasanya yang namanya dalil itu mutarid. Dan yang namanya dalil itu tidak yatakhassas. Dengan arti ketika ini dalil, maknanya dia akan menjadi dalil kapanpun. Dia tidak bisa untuk menjadi ini dalil ba'da zaman Nabi walaysa fi zaman Nabi. Tidak bisa semacam itu. Kalau memang semacam itu, dia akan yakdah fi kaunihi dalilan. Maka selama Anda mengatakan ijtihad itu dalil, maka dia itu akan menjadi dalil pada zaman Nabi dan selain pada zaman Nabi. Sama dulu kita baca masalah ijma. Apakah ijma itu dalil? Iya, dalil pada zaman Nabi, pada zaman setelah Nabi dan bukan pada zaman Nabi. Tak boleh semacam itu. Maka ijma dalil hatta pada zaman Nabi dan setelah pada zaman Nabi. Contohnya ketika Rasul itu mengutus Mu'ad bin Jabal sebagai qadhi pada Yaman. Nabi berkata kepada Mu'ad, kamu nak menghukumi dengan apa? Mu'ad mengatakan dengan Al-Quran. Kau tidak jumpa dengan sunnah Rasul, dengan sunnahmu ya Rasul. Kalau engkau tak jumpa, aku berijtihad dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk berijtihad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah. Alhamdulillah yang memberi taufik utusannya Rasulullah dengan sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah. Makna ijtihad itu bahkan yang diridhoi oleh Rasulullah. Dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah berkata kepada Amr bin As, "Hukum fi hadhil qadiyah." Amr bin As mengatakan, hukum apa? Rasul mengatakan kepada Amr bin As, hukumi masalah ini. Rasul exam Amr bin As ini. Apa kata Amr bin As? Ajtahidu wa anta hadir. Ya Rasulullah, tak eloklah masa saya berijtihad dan kamu masih hidup, anta ada di sini. Qala na'am, in asabta falaka ajrun wa in akhta'ta falaka ajrun. Iya, kalau benar kamu mendapat 2 pahala, kalau salah kamu mendapat satu pahala. Karena itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dari apa yang beliau riwayatkan, yang diriwayatkan oleh Maimun bin Mihran,
bahwasanya jika ada khusum ini orang begaduh. Dulu kan kalau orang begaduh kan datangnya ke Amirul Mukminin kan, datang begaduh. Hasan dan Faik begaduh, datangnya ke Amirul Mukminin. Oh, dia ambil makananku, dia ambil begitu kan. Nanti Amirul Mukminin akan apa namanya? Akan menghukumi. Au uridot alaihi masalah, atau tidak ada khusum, tapi disebutkan sebuah masalah. Maka Sayyidina Abu Bakar akan tengok di Al-Quran. Kalau dia mendapatkan dalam Al-Quran, hukumnya dia akan menghukumi dengan Al-Quran. Kalau tidak, dia akan menghukumi dengan sunnah Rasulullah. Kalau dapat dalam sunnah Rasulullah, dia akan menghukumi dengannya. Fa'in a'yahu dzalika a'yahu a'ya yakni abahu a'dolahu a'ya ini pernah ini hukum ini la fil kitab mewujud wala fil sunnah mewujud. Maka dia akan bertanya kepada orang-orang, kepada sahabat-sahabat yang lain, hal alimtu anna Rasulullah qadha bi qadha. Tanya kepada para sahabat, apakah kamu tahu Rasulullah SAW itu pernah menghukumi masalah ini dengan sebuah hukum? Mungkin ada satu orang daripada kaum itu mengatakan qadha fihi bikada wa kada fayaqdi bihi. Yani hukumnya semacam ini, maka Sayyidina Abu Bakar akan mengikutinya. Kalau Sayyidina Abu Bakar tidak mendapatkan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan semua kibaru sahabat dan musyawarah. Fa'in ijtama'a ra'yuhum ala syai'in kalau mereka sepakat dengan satu pendapat, ya sudah, itu namanya apa? Ijma. Wa kana Umar yaf'alu dzalik. Sayyidina Umar lebih ekstrim lagi. Ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar kan jadi khalifah kan. Selama aku hidup tidak ada yang boleh keluar daripada Madinah. Macam seronok janta. Beri aku amanat besar, kemudian kau nak lari. La wallah. Karena dia apa namanya? Karena ada di Madinah sampai aku mati. Sampai aku apa namanya? Sampai aku mati. Baru setelah Sayyidina Umar mati, para sahabat ini apa namanya? Keluar daripada Madinah. Wa hadza dhahirun fi kitab Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ila Syuraih qadil Kufah. Jadi dhahir kepada apa yang daripada surat yang ditulis oleh Sayyidina Umar kepada Qadhi Syuraih. Qadhi apa namanya? Syuraih. Qadhi Syuraih ini qadhi terkenal jenius. Bilang Qadhi Syuraih, yakni min nawabihil qurrah. Banyak. Cerita-cerita tentang Qadhi Syuraih ini banyak sekali. Ada satu orang bergaduh pasal penutup kepala daripada sutra. Daripada sesuatu yang lembut. Ini punya aku, ini punya aku. Oke. Ame sikat, sisir. Disisir. Yang ada merah-merah itu punyanya. Itu ya. Rajul ajib ya, ini Syuraih. Sorry, Jibdan ya. Ini ada lagi dikatakan di antara kisah-kisahnya Qadhi Syuraih ini, ada orang datang. Ya Qadhi Syuraih, orang ini tak nak bayar hutang kepadaku. Apa dia hutang kepadaku? Lasyik. Hutang kepadaku lah Syekh Qadhi Syuraih. Ini apa namanya? Ini nak main-main ini. Oke lah. Coba engkau tengok di bawah sofa tuh. La Syekh ya Qadhi Syuraih ada khudhu la Syekh ada. Ya khudhu la Syekh ada Qadhi Syuraih min nawabihil qurrah. Ceritanya banyak sekali Qadhi Syuraih. Anda mungkin boleh tengok Google ya nih. La apa namanya? Beberapa bahitun, beberapa asatidah jamaah masalah apa namanya, masalah Qadhi Syuraih ini, masalah Qadhi Syuraih ini, karena termasuk minal apa namanya, minan nawabin Qadhi Syuraih ini. Wal fikhu fi hadzal dur wifqa waqi fi hadzal dur fikhun waqi'i yatba'ul hawadits ba'da hukumnya. Yani fikih di fase ini itu reality, maknanya ada masalah baru dihukumi, bukan belum ada masalah sudah ada hukumnya, tak ada. Marhalah-marhalah ini fikun waqi'i, bukan fikun iftiradi. Fikun iftiradi bermula pada zamannya Imam Abu Hanifah, pada zamannya tabi'i. Imam Abu Hanifah tabi'iyun, li'annahu yurwa annahu iltaqobi 7 sab'ah minas sahabat. Dikatakan bagaimana para sahabat itu
Katakan kalau kau tengok mereka, bahkan kira mereka itu orang gila karena terlampau zuhud kepada apa namanya dunia. Faelah ya, ro'a Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ru'yatul Rasul afdalul ibadah hatta sholat. Yang bisa menyaingi ru'yatul Rasul hanya syahadat saja. Falam yaftaridu wuku'a hawati summa yuqaddiru laha ahkamah. Yani pada fase ini itu tidak ada fikih iftiradi, belum jadi, dikira jadi, kemudian hukumnya tak ada semacam itu. Maka Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu itu yang meninggal tahun 45 Hijriah, kalau beliau itu diminta fatwa dalam sebuah masalah, beliau akan tanya, "Mas ini dah jadi kan?" "Oh, dah jadi di Korea Fulani ya, diberi hukumnya." "Dah jadikah?" "Belum, tunggu sampai jadi." Lepas masalah ini jadi, baru apa namanya? Baru engkau cakap kepadaku. Kalau masih belum jadi, tak ya cakap. Wa ra'yu inda sahabah radhiyallahu taala anhu sawa'un kana fardiyan am jama'iyan lahu maknan wasi'. Dibilang, dan pendapat ra'yu, pendapat sahabat ini, sama ada ini pendapat personal atau pendapat apa namanya? Kolektif, betul, pendapat kolektif itu mempunyai makna yang sangat luas. Yang mana pendapat sahabat itu mungkin terdiri daripada terbina atas kias, istihsan, masolih mursalah, uruf. Itu semuanya ya kadangkala pendapat sahabat terbina atas kias, terbina atas istihsan, terbina atas uruf. Wa dzalika dhahirun fi masaila adidatin ijtihadu fiha, dan ini zahir di dalam masalah-masalah yang banyak yang mereka itu ijtihad di dalamnya. Contohnya masalah banyak orang membunuh satu orang. Apa itu hukumnya? 5 orang membunuh 1 orang. Wa zawajul mar'ah fi iddatiha, perempuan belum selesai iddahnya sudah menikah. Zina apa bukan? Wa jam'ul Qur'anil Karim, menulis Qur'anil Karim. Wa iqafu sahbil mu'allafah qulubuhum, yakni sahmul mu'allafah qulubuhum dihentikan. Ini zamannya Sayyidina Umar. Wa iqa'ut talaq salas bil lafzin wahid, menjatuhkan tolak salas dengan satu lafaz. Ini adalah di antara pendapat-pendapat sahabat yang menurut saya, yang menurut Taqaton Ad-Duri terbina daripada banyak sekali dasar, karena tidak semua sahabat mempunyai cara yang sama di dalam apa namanya berijtihad. Ada yang satunya itu amik masoleh musalah, ada yang tidak. Akan tetapi sahabat berbeza di dalam kaifiyah akhdhu birra'i, yani al-akhdhu birra'i, bukan dengan kitab wa sunnah. Para sahabat itu berbeza-beza. Ada yang akhd birra'inya itu kuat, ada yang sangat nipis sekali. Faminhum man yataharraj fil akhd birra'i bi hujjati annahu urdatun lil wuqu'i fil khata'. Sebagian daripada sahabat itu ia taharraj, macam tak selesa, malu, tak selesa untuk amik di dalam ra'i. Kenapa? Karena ra'i itu ada potensi salah. Dan yang paling kuat masalah ini adalah Zaid bin Thabit wa Abdullah bin Umar. Takna amik dengan ra'i. Yang amik ra'i itu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar tak. Dia kalau kena amik dengan ra'i itu sangat sedikit sekali. Wa minhum man tawassa'a bihi, sebagian daripada sahabat tawassa'a di dalam apa namanya? Di dalam ra'i, seperti Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ibn Mas'ud. Lakin lam yadda'i ahadun minhum al-ismata li'ar, tapi tidak semuanya, sama ada Sayyidina Umar ataupun yang lainnya itu tidak mengklaim bahwasanya mereka itu maksum, pendapat mereka tidak pernah salah. Dan mereka menisbatkan kesalahan kepada diri mereka. Sayyidina Umar mengatakan ke dalam masalah ijtihadnya, ini adalah pendapat Umar. Kalau benar daripada Allah, kalau salah itu daripada Umar sendiri. Wa kanu yahtarimuna ara'a ghairihim wa la yata'assabuna. Mereka itu menghormati pendapat-pendapat yang lainnya. Mereka tidak ta'assub, mereka tidak fanatik dengan pendapat mereka. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berjumpa dengan laki-laki yang mempunyai case
Fasa ala amma sonati. Kamu kan punya case. Kamu setelkan case ini dengan siapa? Kola, caseku ini dihukumi oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Zaid dengan hukum haram contohnya. Katanya Sayyidina Umar, kalau aku yang menghukumi, aku akan buat halal. Contoh ini. Contoh. Kola lau kuntu ana laqadhi itu kada. Kola fama mana aka wal amru ilaik. Terus kenapa engkau tak buat? Engkau kan Amirul Mukminin. Ini Sayyidina Ali dan Zaid bin Thabit derajatnya masih di bawah engkau. Apa katanya Sayyidina Umar? Kalau aku mengembalikanmu kepada kitab wa sunnah, masalah saya tahu, aku bisa batalkan hukum ini. Tapi masalahnya, ini bukan kitab wa sunnah, ini pendapat. Dan pendapatku, dan pendapatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan pendapatnya Zaid bin Thabit, daripada aspek ini pendapat dan itu pendapat, derajatnya apa? Sama. Tak ada kena-mengena ini pendapatnya Amirul Mukminin atau bukan. Wa ra'yu mustarak walastu adri ayyu ra'yaini ahaqqu inallah falam yangkut maqala Ali wa Zaid. Dan aku tidak tahu mana yang lebih benar di sisi Allah. Maka Sayyidina Umar tidak membatalkan apa yang dihukumkan dengannya, yang dihukumkan oleh Sayyidina dan Sayyidina Zaid. Dan ikhtilaf ini antara sahabat ini adalah asas terjadinya madrasah ahlul hadis wa ahli roi. Ini yang penting sekali. Ini madrasah ahlul hadis dan ahli roi ini saya rasa imtidatnya sampai sekarang. Ini beberapa hari ini kan sedang ramai masalah akidah ahli hadis. Yang mana saya rasa sedikit banyak itu adalah perluasan dan perpanjangan daripada case yang terjadi dulu, khilaf antara madrasah ahli roi wa ahli hadis. Di dalam Asr Umawi, nakwa qalilan daripada Asrul Umawi. Wa fi Asrul Umawiyin in qasamatil ummah ila firaqin adidah. Di dalam Asr Umawiyin itu dalam fase Umawiyin, ini fase yang ketiga, kan fase Rasul, Khulafaur Rasyidin, kemudian fase Umawiyin. Dalam fase Umawiyin ini umat Islam itu terbagi menjadi banyak sekali kelompok seperti Khawarij, Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah. Dan para sahabat itu terpencar-pencar di banyak sekali kota setelah banyaknya futuhat. Maka setiap sahabat menjadi ustaz, menjadi syekh di tempatnya masing-masing. Dan banyak sekali para studennya sahabat itu terinspirasi dengan para sahabat itu sendiri. Wa kullu wahidin minhum yufti bima yarahu hasba ijtihadihi min ghairi ru'ya sahibi. Ya jelas toh. Setiap daripada sahabat ketika ditanya, satunya di Mesir, satunya di Yaman, satunya di Turki, satunya di Jordan. Sahabat yang di Jordan ditanya sesuatu, dia nak tanya yang ada di Madinah kan? Ya susah. Nanti yang di Jordan ditanya, dijawab tanpa tanya kawan-kawannya yang lain. Dulu kan tak ada WhatsApp kan? Dulu kan tak ada DM Instagram atau info Facebook. Fakana dalika mudda'atan lil ikhtilaf fil ijtihad. Semua ini menjadikan ikhtilaf dalam ijtihad, yakni karena tidak bisa berjumpa dengan kawan-kawannya, tidak bisa berjumpa dan tidak ada nas dalam kitab wa sunnah, menjadikan ada ikhtilaf antara dia dan sahabat-sahabat yang lain daripada aspek pendapat ini, daripada aspek hukum ini. Wasya'at, dan banyak sekali sudah mulai tersebar riwayat sunnah nabawiyah, maka mulai nampak pemalsuan di dalam hadis. Wabadala, dan banyak sekali ulama-ulama hebat yang berusaha sekuat tenaga untuk mendeteksi, metode untuk mendeteksi mana hadis yang maudhu, hadis yang palsu, mana hadis yang tidak. Saya itu kalau berjumpa dengan beberapa asatidzah yang fani itu, ini menurut hadis maudhu saya, Habib. Menurut hadis maudhu saya. Alhamdulillah. Fakanu awwala man wada'a qawaid dan naqd al-ilmi lil akhbaril wadiyah. Jadi mereka itu pertama yang membuat metode ilmiah untuk mendeteksi mana akhbar dan marwiyat yang benar dan yang salah.
maka nampak faedahnya itu di dalam ilmu jarah wa ta'dil. Maka sorol faqih yufattishu anil hadis wifqatil kadawabit liyastadilla biha. Maka fuqaha itu ketika ingin mengambil hukum daripada hadis, sebelum mengambil hukum daripada hadis, mereka akan tengok hadis itu benar atau salah, terbina atas metode yang dibuat oleh para muhaditsin, para kibar muhaditsin. Karena kan tidak semua hadis boleh diambil hukumnya, kan mungkin hadisnya dhaif, mungkin hadisnya syadidul dhaif. Kalau hasan dan sahih baru bisa lah. Untuk mengetahui di sini sahih atau hasan kan bukan pakarnya fuqaha, bukan pakarnya apa namanya muhadisin. Artinya muhadisin meletakkan dhawabit. Kalau hasan dhawabitnya semacam ini, kalau hadis semacam ini, kalau dhaif wallahu a'lam. Insyaallah yang akan datang kita akan mulai masuk apa namanya madrasatul ahli hadis dan ahli rawi. Sila jika ada yang nak bertanya. Baik, saya nak bertanya. Adakah ijtihad dengan ra'yu sama Habib kan? Tak jauh beza tu, tak jauh beza. Baik. Kemudian Habib, adakah madrasah ahlul hadis menolak ra'yu 100% Habib? Ra'yu apa? Madrasah ahlul hadis menolak ra'yu 100%. Tak juga, insyaAllah yang akan datang akan saya jelaskan. Maknanya apakah memang benar ahlul hadis ini menolak 100% atau kalau memang menolak dalam kadar apa? Kalau tak menolak 100%, menolaknya dalam kadar apa? InsyaAllah yang akan datang saya jelaskan. Baik, yang lain ada soalan? Baik, silakan Ustaz Fakhrul Razi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan Ustaz Fakhrul Razi. Nak tanya Habib tentang ijtihad baginda sallallahu alaihi wasallam, adakah di mimbab maksudnya as-shawab wal khata' ataupun di mimbab as-shawab wal aswab? Wallahu a'lam, ijtihadnya Rasul jika disebut pun oleh Allah itu daripada shawab wal aswab, tidak ada shawab wal khata', karena Rasulullah tidak pernah salah. Rasulullah tidak pernah salah. Jadi itu cuma daripada ini afdol atau fadil, as-shawab atau aswab. Besar ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Habib. Maknanya Habib, Nabi pun berijtihad, bukankah itu akan menjadi hadis Habib? Karena itu Nabi berijtihad akan menjadi hadis, ya, tadi dengan arti Rasul memperbolehkan ijtihad dan hasil daripada ijtihad Rasul ini pasti benarnya, wah boleh untuk dijadikan landasan hukum. Karena itu ijtihad Nabi itu shawab wal aswab, benar atau lebih benar. Dan tak banyak ijtihadnya Nabi, majority kitab sunnah langsung ilham wal wahyi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Habib. Ada? Baik, saya rasa cukup untuk Habib untuk petang ini. Kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Tutup Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.